Ya, secara sumber kami jelas bahwa kami menempatkan DPR ini bersama dengan eksekutif itu kan saling melengkapi, saling menguatkan, saling menumbuhkan. Nah, sehingga ketika regulasi itu dibuat, anggaran itu juga sudah disiapkan, maka pada proses pelaksanaannya ini adalah pelaksanaan teknis tentu ada di eksekutif. Maka kami juga terlibat di fungsi-fungsi pengawasannya. Baik, terima kasih. Memang kerja-kerja yang kami lakukan di DPRD Kota Malang, memang secara umum kami ini adalah berada pada ranah pengambil kebijakan. Pelaksana kebijakannya itu ada di eksekutif. Dengan demikian, tentu kami menyebar di berbagai komisi. Yang kebetulan saya berada di Komisi D DPRD Kota Malang yang bermitra kerja dengan berbagai OPD. Salah satunya adalah ada Dinas Pendidikan, ada Dinas Sosial, ada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, kemudian ada RSUD Kota Malang, ada Kesra Kesejahteraan Masyarakat, kemudian juga ada Disporapat, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, dan mitra kerja jajaran samping yang lain lah, yang tentu kami juga tetap lakukan hearing, lakukan diskusi, yang kemudian juga menjawab terhadap apa yang menjadi isu-isu kekinian, persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, karena itu hal yang hari ini dilakukan oleh Komisi D tentu sebetulnya sudah banyak hal sesuai dengan mitra kerjanya masing-masing. Namun barangkali yang lebih aktual barangkali hari ini adalah saatnya kita menyambut yang namanya SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru, dan ini berada leading sektornya itu berada di Dinas Pendidikan, yang alhamdulillah saya kira kemarin kami juga sudah melakukan launching kaitan dengan kesiapan untuk pelaksanaan sistem penerimaan murid baru ini, itu di pendidikan. Kemudian soal juga kaitan bagaimana juga kesiapan untuk tenaga-tenaga pendidik yang notabene desas-desusnya kemarin kaitan dengan kesejahteraannya itu juga kami sudah perjuangkan, dan insya Allah mudah-mudahan ini mampu menjawab terhadap kegelisahan-kegelisahan yang ada di tenaga pendidik di Kota Malang, itu di pendidikan. Kemudian yang lebih aktual barangkali juga di Disporapat, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Kami mendorong di konteks pemuda. Secara regulasi kami juga sudah punya yang namanya Perda Kepemudaan. Kemudian kami mendorong anak-anak muda yang ada di Kota Malang ini mampu untuk melakukan karya-karyanya, sehingga bermitra bersama dengan pemerintah menyiapkan fasilitasnya, pemerintah juga memberikan perhatian anggarannya, sehingga bagi anak-anak muda yang ada di Kota Malang ini berkaryanya itu benar-benar nampak hadir pemerintah terhadap pemuda, sehingga pemuda harus titip harapan, bukan lagi titip ratapan. Di ekonomi kreatif misalkan, saya kira ini terus kita dorong agar bagaimana cipta kondisi di ekonomi kerakyatannya, di ekonomi kreatif kepemudaan,nya dan semacamnya ini terus berkembang, tumbuh berkembang, yang kemudian itu juga menjawab terhadap sisi-sisi atau ruang-ruang pengangguran terbuka untuk Kota Malang, sehingga kami dorong dengan adanya ekonomi kreatif itu mampu untuk menjawab itu. Di sektor pariwisata misalkan, kami memang mendorong secara tegas dan berharap betul yang namanya regulasi kepariwisataan ini harus segera juga kita rampungkan. Itulah juga yang menjadi konsentrasi kami di Komisi D, karena bicara pariwisata
ini juga harus jelas dulu regulasinya, harus jelas dulu juga peraturannya, sehingga dalam proses pengaplikasiannya itu di lapangan, bicara tentang kampung tematik, bicara tentang kampung bersinar, dan bicara tentang pariwisata yang lain, itu juga sudah terarah. Apalagi syukur-syukur Kota Malang ini mampu melahirkan yang namanya Ripdanya, Ripparkotnya, sehingga jangka panjang bicara pariwisata itu benar-benar sudah kita mampu untuk kita jawab, sehingga tidak ada lagi rumus yang namanya pemerintah Kota Malang darurat regulasi pariwisata. Nah itu, kemudian di aspek-aspek yang lain, saya kira kami juga cukup banyak kami lakukan misalkan di dinas sosial. Angka kemiskinan terus kita dorong agar terus tertekan, harus ditekan, kemudian juga terus berkurang nanti angkanya. Angka stunting itu juga, kesenjangan sosial itu terus kita akan dorong, dan secara masif tentu kami lakukan hearing, diskusi, dan sesekali memang kami juga turun ke masyarakat agar benar-benar itu mengetahui ya kegelisahan-kegelisahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian di aspek-aspek yang lain saya kira di aspek kesehatan. Di aspek kesehatan baru-baru ini yang cukup hangat, misalkan ada temuan yang namanya alat medis yang kececeran di tengah masyarakat, dan hari ini secara cepat kami di DPRD Kota Malang juga berkoordinasi bersama dengan Dinas Kesehatan agar kemudian itu tidak menjadi keresahan dan kegelisahan masyarakat. Dan alhamdulillah ini semua semua pemangku mulai dari Dinas Kesehatan, RSUD Kota Malang, termasuk juga Puskesmas dan stakeholder yang lain itu berkolaborasi saya kira untuk menjawab apa yang menjadi kegelisahan di tengah-tengah masyarakat itu. Kemudian di aspek yang lain misalkan di pendidikan, kembali kepada pendidikan, mulai dari bagaimana menyiapkan yang namanya seragam gratis misalkan. Alhamdulillah sudah kami teropong, itu sudah disiapkan. Kemudian juga beasiswa misalkan di tahun 2026, baik itu SD SMP yang terletak di Dinas Pendidikan itu juga sudah diakomodir, SMA dan SMK beasiswa yang terletak di Kesra, termasuk juga perguruan tinggi beasiswa perguruan tinggi yang terletak di Kesra. Insya Allah anggaran juga sudah kami siapkan, dan di 2026 ini sudah banyak yang sudah direalisasikan, dan mudah-mudahan sekali lagi ini mampu menjawab apa yang menjadi kegelisahan, yang menjadi harapan di tengah-tengah masyarakat. Ya, secara sumber kami jelas bahwa kami menempatkan DPR ini bersama dengan eksekutif itu kan saling melengkapi, saling menguatkan, saling menumbuhkan. Nah, sehingga ketika regulasi itu dibuat, anggaran itu juga sudah disiapkan, maka pada proses pelaksanaannya ini adalah pelaksanaan teknis, tentu ada di eksekutif. Maka kami juga terlibat di fungsi-fungsi pengawasannya. Bentuk daripada pengawasannya itu memang ada dua arah. Satu, kami bisa bersifat melakukan hearing, melakukan diskusi dan pendalaman-pendalaman. Kemudian secara controlling nyatanya mungkin kami itu bisa turun secara langsung, bisa melihat secara langsung, melihat fakta-fakta yang ada di masyarakat. Benarkah program yang sudah direncanakan, program yang sudah dirancang, yang sudah diplanengkan ini benar-benar direalisasikan atau tidak? Selain daripada itu tentu ada keterlibatan, karena bentuk pengawasan ini kan juga tidak hanya menunggu adanya masalah, tetapi ada beberapa program yang sudah direalisasikan oleh berbagai perangkat daerah. Kami juga dilibatkan, kami juga dihadirkan, yang kemudian bahwa apa yang sudah kita rancang itu sudah bisa kita laksanakan.